Aku bukan wanita lemah yang bisa kau hina sesukamu. Luka yang kau goreskan, penghinaan yang kau lontarkan, semuanya jadi bara dalam dadaku. Dan hari ini, bara itu menjelma api. Api yang akan membakar setiap kesombonganmu, hingga kau tahu, aku bukan lagi wanita yang sama. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, mentari masuk perlahan melalui jendela kecil rumah sederhana mereka. Aroma kopi hangat bercampur dengan suara riuh burung yang bertengger di dahan depan rumah. Seorang perempuan, Sinta, tengah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan menggoreng tempe, sementara di sisi lain sudah tersaji nasi hangat dan telur dadar kesukaan suaminya. Sinta adalah perempuan yang tak banyak menuntut. Latar belakangnya sederhana. Ia hanya lulusan sekolah menengah, namun ia punya hati yang besar. Baginya, kebahagiaan ada ketika bisa melihat suaminya tersenyum puas usai menyantap masakannya. Ia percaya, cinta tidak membutuhkan kemewahan, cukup kehangatan, kesetiaan, dan doa. Di ruang tengah, sang suami, Arman, duduk dengan kemeja rapi dan dasi biru yang sudah ia pilih semalam. Ia adalah pria dengan ambisi besar, bekerja di sebuah perusahaan swasta yang cukup ternama. Di mata tetangga dan keluarga besar, Arman adalah suami yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan pasangan yang beruntung karena memiliki istri setia seperti Sinta. "Men, sarapannya sudah siap," panggil Sinta lembut, sambil mengelap tangannya dengan kain. Arman mengangguk, hanya lirih menjawab, "Iya," tanpa menoleh. Matanya masih tertuju pada layar ponsel, membaca email kantor. Sinta tersenyum, berusaha tidak tersinggung. Ia sudah terbiasa dengan sikap dingin suaminya yang belakangan semakin sering mengabaikannya. Ia duduk berhadapan, menuangkan teh hangat untuk Arman. "Jangan lupa makan, nanti kamu sakit. Aku buatkan tempe goreng kesukaanmu," katanya, penuh perhatian. Arman hanya mengangkat alis sebentar, lalu menyendok nasi ke piringnya. Dari luar, rumah tangga itu tampak normal. Seorang istri yang mengurus suami, seorang suami yang bekerja keras mencari nafkah. Namun, di balik meja makan sederhana itu, ada jarak yang makin hari makin terasa. Sinta seringkali menatap wajah suaminya diam-diam. Ia rindu tatapan hangat Arman seperti dulu, rindu obrolan panjang sebelum tidur, rindu saat suaminya menggenggam tangannya sambil berkata bahwa mereka bisa melewati segalanya bersama. Kini, kebanyakan malam diisi dengan keheningan, masing-masing sibuk dengan dunianya. Namun, Sinta tidak pernah berani mengeluh. Baginya, mungkin begitulah rumah tangga, tidak selalu hangat seperti masa awal menikah. Ia percaya, selama ia mendukung dan menjaga rumah, cinta itu akan kembali tumbuh. Ia masih menyimpan doa dalam hatinya agar suaminya bisa melihat dirinya, bukan hanya sebagai pelayan rumah tangga, tapi sebagai pasangan yang layak dihargai. Arman meneguk teh yang baru dituangkan. Tehnya terlalu manis. Ucapnya singkat. Sinta terdiam, hatinya sedikit perih, tapi ia tersenyum. "Nanti aku buat lebih pas." Sepele, namun di balik kata-kata itu ada luka yang ia telan sendiri. Ia mencoba menutupi kekecewaannya dengan senyum. Ia menatap jam dinding, lalu buru-buru merapikan dasi suaminya sebelum berangkat kerja. "Semoga lancar pekerjaannya, men," ucapnya dengan tulus. Arman hanya mengangguk, mengambil tas kerjanya, lalu berlalu tanpa sempat menatap istrinya. Pintu rumah tertutup. Sinta berdiri di baliknya, menggenggam dadanya yang terasa sesak. Ia memandang punggung suaminya yang menjauh di jalanan kecil menuju kantor. Dari luar, siapapun yang melihat mereka pasti akan berkata, rumah tangga itu begitu bahagia. Tetapi hanya Sinta yang tahu, ada retakan kecil yang pelan-pelan menggerogoti dinding kebahagiaan mereka. Dan ia tidak pernah tahu bahwa retakan itu suatu hari akan runtuh menjadi jurang yang menelannya. Hari itu sore menjelang malam. Sinta baru saja selesai menjemur pakaian ketika suara motor Arman terdengar memasuki halaman.
Ia segera menutup jemuran dan bergegas ke dalam rumah, menyiapkan air hangat untuk suaminya mandi, seperti kebiasaan yang sudah ia lakukan bertahun-tahun. "Men, sudah capek ya? Air hangatnya sudah aku siapkan," ucap Sinta dengan senyum. Arman hanya meletakkan tas kerjanya di sofa dengan wajah lelah, kemudian membuka kancing kemejanya. "Kamu nggak capek lihat rumah kayak gini? Berantakan. Seharian di rumah cuma bisa bersin segini." Sinta terdiam sejenak, matanya menyapu sekeliling ruangan. Menurutnya, rumah itu tidaklah berantakan. Hanya ada mainan keponakan yang siang tadi sempat datang berkunjung, masih tergeletak di lantai. Ia segera memungutinya tanpa membantah. "Maaf, Men. Tadi anaknya Mbak Rini main ke sini. Aku bereskan sekarang," jawabnya pelan. Arman mendengus, kemudian masuk ke kamar mandi tanpa menoleh. Sinta menghela napas, menahan rasa sesak di dada. Ia sudah terbiasa dengan nada bicara suaminya yang belakangan semakin tajam. Malam itu saat makan bersama, Arman kembali melontarkan komentar. "Besok kamu ikut aku ke acara kantor. Pakai baju yang layak dilihat orang. Jangan itu-itu saja modelnya. Aku malu kalau istriku kelihatan terlalu sederhana." Nada suaranya datar, tapi menohok. Sinta meletakkan sendoknya perlahan. "Aku memang gak punya banyak baju bagus, Men. Tapi aku bisa jahit yang baru kalau kamu mau. Aku gak mau bikin kamu malu." Arman menatapnya dengan sorot meremehkan. "Kalau perlu, pinjam dari saudara. Aku gak mau kamu bikin aku kelihatan rendah di depan orang-orang." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang terlihat. Sinta menunduk, berusaha menyembunyikan matanya yang mulai panas. Ia merasa dirinya bukan lagi pasangan hidup, melainkan sekadar aksesori yang harus sesuai standar suaminya. Namun ia tetap menahan, memilih diam dan mengangguk patuh. Setelah makan, Sinta masuk kamar lebih dulu. Di atas ranjang, ia membuka lemari kecilnya, menatap pakaian yang ia punya. Kebanyakan adalah dress sederhana hasil tangannya sendiri. Ia meraba kain-kain itu, matanya berkaca-kaca. Dalam hati, ia bertanya, sejak kapan aku menjadi beban malu baginya? Bukankah dulu dia mencintaiku apa adanya? Arman masuk ke kamar, sibuk dengan ponselnya. Ia tidak menyadari istrinya menatap dengan perasaan campur aduk. "Besok jangan lupa ya, dandan yang benar. Kalau perlu ke salon. Aku nggak mau dipandang rendah karena kamu." Sinta hanya mengangguk. Hatinya semakin perih, tapi bibirnya tetap berusaha tersenyum. Malam itu, setelah Arman terlelap, Sinta duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang tenang dalam tidur. Air mata menetes perlahan, membasahi tangannya. Ia bukan hanya lelah secara fisik, tapi batinnya mulai terkikis. Ia selalu mencoba memenuhi tuntutan Arman, selalu berusaha sabar, tapi semakin hari, tuntutan itu berubah menjadi tembok tinggi yang membuatnya terasing. Namun, di balik luka itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan. Ia yakin, badai ini suatu saat akan reda. Ia hanya tidak tahu, badai itu justru akan semakin mengguncang kehidupannya. Malam itu Arman pulang dengan wajah lebih cerah dari biasanya. Sinta yang sedang menjemur pakaian dalam rumah, buru-buru menghampiri, menyambutnya dengan senyum hangat. Ia jarang sekali melihat suaminya terlihat semangat seperti itu. "Ada kabar apa, Men? Kok wajahmu cerah sekali?" tanya Sinta, sambil mengambil tas kerja Arman dan menaruhnya di meja. Arman meletakkan jasnya, lalu duduk di kursi. "Minggu depan ada pesta besar di kantor. Semacam gathering tahunan. Semua karyawan wajib hadir, termasuk pasangan masing-masing." Mata Sinta langsung berbinar. Jarang sekali Arman mengajaknya ke acara kantor. Selama ini, dunia kerja Arman terasa begitu jauh darinya, seakan ada dinding tinggi yang tak bisa ia tembus. Kesempatan itu baginya bukan sekadar pesta, melainkan momen untuk bisa berdiri di samping suaminya dan menunjukkan bahwa ia adalah pasangan yang setia. "Benarkah aku bisa ikut?" ucap Sinta, hampir tak percaya. "Iya, tapi pastikan kamu tampil rapi. Aku nggak mau jadi bahan omongan orang," jawab Arman datar, lalu kembali menatap ponselnya. Kalimat itu bagai pisau yang menusuk pelan. Namun Sinta berusaha tidak memperlihatkan rasa sakitnya.
Ia justru merasa tertantang untuk bisa membuat Arman bangga. Dalam hatinya ia bertekad, walaupun hanya dengan pakaian sederhana, ia akan tampil sebaik mungkin. Malam-malam berikutnya, Sinta mulai sibuk sendiri. Ia membuka lemari kecilnya, mengeluarkan beberapa kain yang tersimpan lama. Dengan keterampilannya menjahit, ia mencoba membuat gaun sederhana namun rapi. Tangannya bekerja hingga larut malam, sementara Arman sudah tertidur pulas di sampingnya. Sesekali ia menatap wajah suaminya yang terlelap. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Aku akan buat kamu bangga, Men," bisiknya lirih, meski hatinya sempat ragu apakah kebanggaan itu benar-benar akan datang. Hari demi hari, persiapan kecil itu membuat Sinta merasa seperti gadis muda lagi. Ia memoles wajahnya dengan bedak tipis, mencoba berbagai gaya rambut di depan cermin. Bahkan, ia sempat belajar dari video sederhana di ponselnya tentang bagaimana cara merias wajah dengan benar. Ia ingin, untuk sekali saja, orang-orang melihat bahwa ia layak berdiri di samping suaminya. Arman memperhatikan usahanya sekilas, tapi tak pernah memberi pujian. Hanya komentar singkat yang terdengar. "Itu terlalu kampungan. Rambutmu jangan begitu, jelek dilihat. Pakai sepatu yang layak, jangan sandal murahan." Sinta menahan setiap kata yang terasa menusuk hati. Ia menanggapinya dengan anggukan, meski di dalam dada ada rasa sesak. Ia tahu, di mata Arman, dirinya selalu kurang. Tapi ia tidak mau menyerah. Seminggu menjelang pesta, ia akhirnya berhasil menyelesaikan gaun sederhananya. Berwarna biru tua, dengan potongan sederhana namun anggun. Ia menatap gaun itu di cermin, matanya berkaca-kaca. Bukan karena gaunnya indah, tapi karena itu hasil dari kerja kerasnya sendiri. Malam itu ia berdiri lama di depan cermin, mengenakan gaun hasil tangannya. Di wajahnya terlukis harapan yang besar. Ia membayangkan saat-saat ketika Arman akan menggenggam tangannya di pesta nanti, memperkenalkannya dengan penuh bangga di hadapan rekan-rekan kerjanya. Namun, di balik rasa harap itu, ada ketakutan yang ia sembunyikan jauh di dasar hati. Ketakutan bahwa usahanya tetap tidak akan pernah cukup di mata suaminya. Ia tidak tahu, pesta itu justru akan menjadi awal dari luka terbesarnya. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Sejak sore, Sinta sudah sibuk menyiapkan dirinya. Gaun biru tua yang ia jahit sendiri digantung rapi, sudah disetrika hingga licin. Di meja rias sederhana, ia duduk dengan hati berdebar, memoles wajahnya perlahan. Bedak tipis, lipstik warna lembut, dan sedikit eyeliner yang ia pelajari dari video di ponsel. Tangannya sempat bergetar, takut hasilnya terlihat berlebihan. "Semoga cukup, semoga aku tidak memalukan," bisiknya pada bayangan di cermin. Arman datang dari kamar sebelah dengan jas hitam yang gagah, wangi parfumnya memenuhi ruangan. Tatapannya jatuh pada Sinta yang sedang sibuk menata rambut. Ia mengamati sekilas, lalu berkomentar pendek. "Jangan menor. Ingat, ini acara kantor, bukan pesta kampung." Sinta hanya mengangguk, menahan diri agar senyumnya tidak pudar. Ia tahu, Arman jarang memuji. Tapi di dalam hatinya ia tetap berharap, mungkin nanti, di depan orang-orang, suaminya akan memandangnya dengan cara berbeda. Setelah selesai bersiap, mereka berangkat dengan mobil sederhana Arman. Sepanjang perjalanan, Sinta lebih banyak diam. Jantungnya berdetak cepat, bukan hanya karena gugup, tapi juga karena rasa bangga kecil dalam dirinya. Akhirnya ia bisa berada di sisi suami di acara penting. Ia membayangkan tangan Arman menggenggam tangannya, memperkenalkannya dengan penuh hormat. Lampu-lampu kota berkilauan saat mereka tiba di gedung hotel mewah tempat acara digelar. Sinta terpukau melihat orang-orang berdandan rapi dengan gaun dan jas elegan. Langkahnya sempat ragu ketika keluar dari mobil. Namun ia menguatkan diri. "Aku harus percaya diri. Aku istrinya, pendamping hidupnya," batinnya mencoba menenangkan. Begitu masuk ke dalam ruangan, suara musik lembut bercampur dengan gemerlap lampu kristal. Para tamu tersenyum, bersalaman, dan berbincang hangat. Sinta menggenggam erat tas kecilnya, sesekali melirik Arman yang tampak percaya diri menyapa rekan-rekannya. "Ini malam yang penting. Jangan bikin aku malu," bisik Arman sebelum melangkah lebih jauh. Kata-kata itu menusuk, tapi Sinta mengangguk dengan patuh.
Ia mengikuti langkah suaminya dengan hati-hati, berusaha menjaga senyum meski tubuhnya tegang. Sesekali ia merasa mata orang-orang menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Ia tidak tahu apakah tatapan itu kagum atau meremehkan. Yang jelas, ia merasa seperti orang asing di tengah dunia yang begitu mewah. Namun, di balik kegugupannya, ada secercah harapan yang menyala. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya layak berdiri di sana, bahwa ia bukan sekadar perempuan kampung yang diremehkan. Malam itu ia ingin terlihat sebagai istri yang setia, yang mendampingi suami bukan karena harta atau gengsi, melainkan karena cinta yang tulus. Sinta menegakkan punggungnya, tersenyum kecil saat beberapa rekan Arman menoleh ke arahnya. Ia berusaha menjaga wibawa, meski tangannya dingin dan kakinya gemetar. Apa yang ia tidak tahu adalah, harapan yang ia jaga dengan hati-hati itu akan hancur dalam sekejap. Malam yang ia nantikan dengan penuh doa justru akan menjadi malam yang membuat hidupnya berubah selamanya. Arman melangkah penuh percaya diri di antara kerumunan tamu. Ia menyapa beberapa rekan kerjanya dengan senyum lebar, seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah bagian penting dari lingkaran itu. Sinta berjalan setengah langkah di belakangnya, menunduk sedikit, berusaha menutupi rasa canggung yang semakin menghimpit dada. Beberapa rekan Arman mendekat. Para pria dengan jas mahal dan wanita dengan gaun indah yang tampak berkilau di bawah lampu gantung kristal. Mereka tertawa, berbincang hangat, lalu pandangan mereka jatuh pada Sinta. "Wah, Arman, ini siapa? Baru pertama kali kamu bawa pasangan ke acara kantor," ucap salah seorang pria, senyumnya ramah namun matanya penuh rasa ingin tahu. Saat itu, Sinta menahan napas. Jantungnya berdetak kencang. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu, saat suaminya memperkenalkan dirinya. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga kali ini dia bangga menyebutku istrinya. Arman menoleh sekilas pada Sinta, kemudian tersenyum tipis pada rekan-rekannya. "Ah, ini, pembantu di rumah," ucapnya santai, seakan kata-kata itu hal biasa. Tawa pecah seketika. Beberapa menutup mulut dengan tangan, yang lain tertawa keras tanpa peduli. Ada pula yang mencoba menahan senyum, tapi tatapan meremehkan mereka tak bisa disembunyikan. Sinta terdiam. Tubuhnya seolah membeku. Dunia di sekelilingnya mendadak berputar. Kata-kata suaminya bergema di telinganya berulang kali. Pembantu di rumah. Wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia ingin membantah, ingin berteriak bahwa dirinya bukan pembantu, bahwa ia adalah istri yang selama ini setia, yang bangun lebih pagi demi menyiapkan semua kebutuhan suaminya. Tapi mulutnya keluh. Lidahnya seakan terkunci oleh rasa malu yang menyesakkan. Matanya berkeliling, menatap wajah-wajah asing yang kini menatapnya dengan tawa dan cibiran. Ada yang berbisik pelan, ada yang melirik dengan senyum mengejek. Sinta merasa kecil, sangat kecil, seolah dirinya memang tidak berarti apa-apa. Arman tertawa kecil bersama rekan-rekannya, seakan tak terjadi apa-apa. Ia bahkan tak menoleh pada istrinya yang berdiri terpaku di sampingnya. Baginya, itu hanya lelucon ringan. Tapi bagi Sinta, itu adalah pengkhianatan. Air matanya hampir tumpah, namun ia menahannya mati-matian. Ia tahu, jika menangis saat itu juga, maka ia benar-benar akan terlihat lemah di hadapan semua orang. Jadi ia menegakkan punggungnya, meski jantungnya terasa diremas. Seseorang menepuk bahu Arman sambil masih tertawa. "Wah, bisa juga ya pembantumu ikut ke acara sebesar ini. Hebat juga, men." Yang lain menimpali, "Kalau pembantunya secantik ini, jangan-jangan istrimu malah minder." Tawa kembali pecah, semakin menusuk telinga Sinta. Ia memalingkan wajah, menatap ke arah pintu keluar dengan mata yang mulai basah. Dalam hatinya, ia hanya ingin pergi, menghilang dari tempat itu, melarikan diri dari penghinaan yang menelanjangi harga dirinya. Namun langkahnya terhenti. Ia merasa kakinya berat, seolah tertahan oleh sesuatu. Mungkin oleh rasa cinta yang masih ia miliki untuk Arman, atau mungkin oleh rasa malu yang begitu besar sehingga membuatnya tak bisa bergerak. Ia berdiri di sana, tersenyum kaku meski hatinya hancur berkeping-keping. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, beginikah aku di matanya? Hanya pembantu? Bukan istri, bukan pasangan, hanya seseorang yang tak layak ia akui? Malam itu,
di bawah lampu kristal yang berkilau indah, hati Sinta remuk untuk pertama kalinya dengan cara yang paling kejam. Dan ia tahu, luka itu akan meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung hotel yang masih ramai oleh suara musik dan gelak tawa. Di dalamnya, suasana sunyi mencekam. Sinta duduk di kursi penumpang dengan tangan menggenggam erat tas kecilnya. Wajahnya menoleh keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat, namun yang terlihat hanya bayangan dirinya yang muram di kaca. Air matanya menetes perlahan tanpa suara. Ia berusaha keras menahannya sepanjang acara tadi, menahan agar orang-orang tidak melihat kelemahannya. Namun kini, di dalam mobil, ia tak sanggup lagi. Pipinya basah, dadanya sesak, tapi ia tetap tidak mengeluarkan suara. Arman, yang duduk di belakang kemudi, seakan tidak melihat apa-apa. Pandangannya lurus ke depan, tangannya mantap di setir, seolah penghinaan yang baru saja ia lakukan bukanlah masalah besar. Sesekali ia bersiul pelan mengikuti lagu dari radio mobil. Tidak ada sedikit pun permintaan maaf, tidak ada kata penjelasan. "Kenapa? Kok nangis?" ucapnya singkat, akhirnya melirik sebentar. Nada suaranya bukan lembut atau menyesal, melainkan lebih seperti orang yang terganggu. Sinta menggeleng cepat, menutup wajah dengan punggung tangan. "Tidak apa-apa." Arman mengangkat bahu, lalu kembali diam. "Jangan lebay. Itu cuma bercandaan. Orang-orang di kantor biasa begitu." Kalimat itu menusuk hati Sinta lebih dalam dari tawa orang-orang tadi. Baginya, bukan hanya orang lain yang telah meremehkannya, tetapi suaminya sendiri yang seharusnya melindungi justru melemparkannya ke dalam jurang kehinaan. Sesampainya di rumah, Arman langsung masuk kamar, melepas jasnya, lalu berbaring tanpa banyak bicara. Sinta tertinggal di ruang tamu, berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya masih basah, tetapi ia tidak ingin menangis keras-keras. Ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, lalu menutup mulutnya dengan tangan agar tangisnya tidak terdengar. Air matanya jatuh tanpa henti, bercampur dengan air keran yang ia biarkan mengalir. Ia menatap wajahnya di cermin, mata bengkak, make up yang luntur, dan senyum yang hilang entah kemana. Malam itu ia merasa dirinya bukan hanya dipermalukan, tapi juga dihapuskan. Di dalam kamar, Arman sudah terlelap, mendengkur dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Sinta berbaring di ujung ranjang dengan punggung membelakangi suaminya. Ia menarik selimut hingga menutupi wajah, membiarkan air mata membasahi bantal. Hatinya berteriak, "Aku bukan pembantu. Aku istrimu. Aku yang setiap hari memasak, mencuci, merawat rumah, mendukungmu. Apa begitu rendah aku di matamu sampai kau tak sanggup menyebutku istri?" Malam itu, cinta yang selama ini ia jaga dengan penuh doa mulai retak. Ia masih mencintai Arman, tapi luka yang ditinggalkan terlalu dalam. Ia menyadari, mungkin ia bisa memaafkan banyak hal, tapi tidak mudah untuk melupakan bagaimana harga dirinya diinjak di depan orang banyak. Sinta menutup matanya, memeluk dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian, meski ada seorang suami di sampingnya. Dan sejak malam itu, ia tahu, sesuatu dalam hatinya telah berubah, perlahan tapi pasti. Pagi itu, Sinta menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya sibuk menggoreng telur, tapi pikirannya melayang pada kejadian malam pesta. Hatinya masih terasa perih, namun ia memaksa wajahnya tetap tenang. Saat Arman turun dari kamar, rapi dengan jas kerjanya, Sinta mencoba tersenyum meski matanya sembab. "Men, sarapannya sudah siap," ucapnya lembut. Arman hanya mengangguk, duduk tanpa banyak bicara, lalu mulai makan. Seolah malam yang menghancurkan Sinta tidak pernah terjadi. Di kantor, suasana berbeda jauh. Kabar tentang pembantu yang dibawa Arman ke pesta sudah menyebar ke telinga banyak rekan kerja. Tawa dan ejekan berulang kali terdengar di belakangnya. Gimana kabar pembantumu? Masih rajin masak buat kamu, men?" kata salah seorang rekan sambil menahan tawa. Yang lain menimpali, "Kalau pembantumu cantik gitu, jangan-jangan kamu sembunyiin dari istri, ya?" Gelak tawa pecah. Arman hanya tersenyum kaku, tapi tidak pernah sekalipun meluruskan keadaan. Ia membiarkan semua menganggap lelucon itu benar. Bagi Arman, membantah hanya akan membuatnya kehilangan muka.
Di ruang rapat, seorang atasan yang terkenal suka bercanda pun ikut melempar sindiran. Wah, Arman, kalau butuh tambahan kerjaan untuk istrimu. Maksud saya, pembantumu, suruh saja bantu bersih-bersih kantor. Siapa tahu lebih rajin daripada office boy kita. Ruangan kembali bergemuruh oleh tawa. Arman tertawa ikut-ikutan, meski hatinya sedikit tersengat. Namun baginya, harga dirinya di kantor lebih penting daripada harga diri istrinya. Ia membiarkan semua berjalan tanpa membela Sinta sedikitpun. Sementara itu, Sinta di rumah tidak tahu apa-apa. Ia hanya merasakan dinginnya sikap suaminya semakin menjadi-jadi. Arman semakin jarang bicara, sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan lembur. Sinta merasakan jarak yang semakin jauh. Kadang ia mencoba mengajak bicara, bertanya tentang hari-hari Arman di kantor, tapi jawaban yang ia dapat selalu singkat. Biasa aja. Jangan banyak tanya, capek. Yang tidak Sinta tahu, di balik jawaban dingin itu, wajahnya sering menjadi bahan ejekan. Nama baiknya diinjak-injak oleh orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Di lingkungan kantor, ia dikenal bukan sebagai istri Arman, melainkan pembantu Arman. Julukan itu melekat, beredar dari mulut ke mulut, disampaikan dengan tawa, dijadikan bahan candaan. Ada rekan yang bahkan dengan sengaja menanyakan, "Men, kamu nggak takut istrimu cemburu kalau tahu kamu sering pulang malam?" Arman dengan enteng menjawab, dia bukan tipe yang suka protes. Lagian, apa yang bisa dia lakukan? Dia kan cuma, ya, kalian tahu sendiri. Kalimat itu disambut dengan tawa lebih keras, dan sekali lagi, harga diri Sinta dicabik tanpa ia ketahui. Malam-malam berikutnya, Sinta menunggu di rumah dengan setia. Ia menyiapkan makan malam yang kadang tak tersentuh, duduk sendirian di meja sambil menatap pintu yang tak kunjung terbuka. Saat Arman pulang, wajahnya letih, tetapi bukan karena kerja keras, melainkan karena berpura-pura tertawa bersama rekan-rekan yang menjadikan istrinya bahan olok-olok. Di hati kecil Sinta, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Rasa cinta masih ada, tapi luka mulai menumpuk. Ia tidak tahu, ejekan itu bukan hanya menertawakan dirinya, tapi juga akan menjadi bara yang kelak menyulut dendam besar. Malam itu, rumah terasa sangat hening. Sinta duduk di ruang makan dengan piring-piring yang sudah ia tata rapi. Nasi masih mengepul, sayur bening kesukaan Arman ia masak dengan penuh perhatian. Namun waktu sudah hampir pukul 10 malam, suaminya belum juga pulang. Ketika akhirnya suara pintu depan berderit, Sinta bergegas berdiri. Arman masuk dengan wajah lelah, jasnya dilepas sembarangan ke sofa, dasinya longgar, aroma rokok dan kopi menempel pada tubuhnya. "Kamu belum makan, Men?" tanya Sinta hati-hati. Arman menggeleng singkat, lalu menjawab ketus, "Udah makan di luar." Sinta menarik napas. Dadanya terasa sesak. Ia sudah berhari-hari menahan perasaan, berusaha sabar, berusaha berpura-pura tidak tahu. Tapi malam itu, ia merasa tak sanggup lagi. "Men, aku mau bicara," ucapnya, suaranya bergetar. Arman mendengus, membuka kancing bajunya satu-satu. "Bicara apa lagi? Aku capek." Aku tahu apa yang kamu lakukan di kantor." Suara Sinta meninggi tanpa ia sadari. "Aku dengar cerita dari tetangga yang juga punya kenalan di kantor kamu. Mereka bilang kamu perkenalkan aku sebagai pembantu." Kata itu tercekat di tenggorokannya, matanya memerah. "Kenapa, Men? Kenapa kamu tega?" Arman menoleh cepat, wajahnya menegang. "Loh, terus kenapa kalau aku bilang begitu?" Sinta menatapnya tak percaya. "Kenapa? Itu penghinaan, Men. Harga diriku kamu injak di depan orang banyak. Aku ini istri kamu, bukan pembantu. Apa aku sebegitu rendahnya di mata kamu?" Suasana mendadak panas. Arman membanting tubuhnya ke sofa, lalu menatap Sinta dengan tatapan tajam. "Kamu nggak ngerti, Sin. Aku harus jaga muka di kantor. Kalau aku bilang kamu cuma ibu rumah tangga, orang-orang akan meremehkan aku. Mereka pikir aku nggak punya pasangan yang bisa dibanggakan. Aku nggak mau terlihat kecil di depan mereka." Air mata Sinta jatuh. "Jadi, demi gengsimu, kamu rela menginjak aku?"
Kamu tega membiarkan semua orang menertawakan aku? Aku ini istrimu, Men. Aku setia mendampingimu. Aku masak untukmu. Aku urus rumah. Aku rela berhemat demi mendukungmu. Apa itu masih kurang? Arman bangkit berdiri, emosinya meledak. Justru itu masalahnya. Kamu nggak pantas bersamaku, Sin. Aku butuh istri yang bisa bikin aku bangga di depan orang banyak. Bukan kamu. Kamu memalukan. Ucapan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Sinta terdiam, seolah jantungnya diremas. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya, menghancurkan semua rasa cinta yang selama ini ia jaga. Memalukan, suaranya lirih. Aku yang memalukan? Aku yang berkorban segalanya untukmu? Aku yang rela mengubur mimpiku demi mendukungmu. Arman tidak menjawab. Ia hanya mendengus kasar, mengambil rokok dari saku, lalu menyalakannya. Asap rokok memenuhi ruangan, seakan menjadi simbol dinding tebal antara mereka. Sinta berlari ke kamar dengan air mata bercucuran. Malam itu, tangisnya pecah tanpa bisa ia hentikan. Hatinya terasa pecah berkeping-keping. Ia tak lagi melihat suaminya sebagai tempat pulang, melainkan orang asing yang tega menghancurkan harga dirinya. Sejak malam itu, rumah yang dulu hangat perlahan berubah dingin. Pertengkaran pertama itu bukan sekadar perbedaan pendapat. Itu adalah luka besar yang membuat cinta mereka mulai retak tanpa bisa ditambal lagi. Hari-hari setelah pertengkaran itu berjalan dengan dingin. Sinta tetap menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menyetrika kemeja Arman. Namun semua itu kini hanya gerakan mekanis, bukan lagi bentuk kasih sayang. Ia tersenyum seadanya, berbicara seperlunya, dan lebih sering diam. Arman, yang biasanya acuh, tampak menikmati keheningan itu. Ia merasa rumah menjadi lebih tenang tanpa ocehan atau rengekan. Padahal sesungguhnya, keheningan itu adalah jurang yang makin melebar, menggerogoti fondasi rumah tangga mereka sedikit demi sedikit. Setiap malam ketika Arman pulang larut, Sinta duduk sendiri di ruang tamu dengan buku catatan kecil di pangkuannya. Ia mulai menuliskan isi hatinya. Semua luka, semua penghinaan, semua air mata yang ditahan. Buku itu menjadi saksi bisu dari penderitaan seorang istri yang dikhianati bukan oleh perselingkuhan fisik, tapi oleh ketidakpedulian dan penghinaan suaminya sendiri. Di balik tatapannya yang tenang, Sinta menyimpan amarah yang tak pernah ia tunjukkan. Ia belajar untuk tersenyum ketika hatinya berdarah, belajar untuk diam ketika ingin berteriak. Namun dalam diamnya itu, ia mulai berpikir, sampai kapan ia harus bertahan? Sampai kapan ia harus terus diinjak harga dirinya? Ia mulai memperhatikan Arman lebih seksama. Kebiasaannya, cara berbicaranya, bahkan kelemahannya. Sinta bukan lagi istri yang hanya pasrah dan menangis. Ia mulai menyusun rencana. Ia sadar, jika ia terus bersikap lemah, Arman tak akan pernah berhenti merendahkannya. Pagi itu, saat menyiapkan kopi untuk suaminya, Sinta menatap punggung Arman yang sibuk dengan ponselnya. Ada sorot mata berbeda yang muncul dari wajahnya. Bukan lagi hanya kesedihan, tapi juga tekad. Ia berbisik dalam hati. Baiklah, Men. Kalau kamu pikir aku memalukan, aku akan buktikan kalau kamu salah. Aku akan bangkit, dan suatu hari, kamu akan menyesali semua kata-kata itu. Namun Sinta pintar menyembunyikan isi hatinya. Ia tetap bersikap lembut, tetap mengurus rumah, tetap mendampingi Arman di hadapan orang lain. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangannya, ada badai besar yang perlahan ia kumpulkan. Diam-diam, ia mulai menata langkah kecil. Ia kembali menulis rencana-rencana yang dulu sempat ia kubur saat menikah. Ia mulai mencari celah untuk berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada Arman. Bukan sekadar untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa harga dirinya tak bisa dipermainkan selamanya. Dan di dalam hatinya, dendam itu tumbuh subur. Bukan dendam untuk menghancurkan dengan amarah, melainkan dendam yang tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Sinta tahu, hari itu belum datang. Tapi ia sudah menyiapkan dirinya. Ia sudah mulai berubah. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik mengetuk jendela, Sinta duduk termenung di dapur. Di hadapannya, ada beberapa toples kecil berisi kue kering yang dulu sering ia buat hanya untuk suguhan keluarga.
Tangannya gemetar ketika ia membuka ponsel, mencoba memotret hasil buatannya. Ia tersenyum tipis, bukan karena yakin usahanya akan berhasil, tapi lebih karena tekad kecil yang mulai ia genggam. Kalau mereka bisa, kenapa aku tidak? Bisiknya pelan, seakan meyakinkan dirinya sendiri. Ia mulai mengunggah foto kue itu di media sosial, memberi keterangan sederhana. Malam itu, tak ada pesanan masuk. Namun keesokan paginya, ada satu pesan singkat dari tetangganya yang tertarik membeli. Hanya 2 toples, tapi bagi Sinta, itu adalah cahaya harapan pertama. Dengan hati berdebar, ia membungkus pesanannya menggunakan plastik seadanya. Tak ada pita, tak ada kotak cantik. Namun ketika uang hasil penjualan itu sampai di tangannya, meski jumlahnya kecil, Sinta menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa bernilai, bukan karena suaminya, bukan karena gelar istri, tapi karena dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, ia mulai sibuk diam-diam. Setiap kali Arman berangkat kerja, Sinta menyingsingkan lengan baju, mengaduk adonan, memanggang, lalu membungkus. Aroma manis kue menyebar di dapur, menjadi saksi betapa keras ia berusaha. Pesanan semakin bertambah, bukan hanya dari tetangga, tetapi juga teman-teman mereka. Sinta belajar mempercantik kemasan dari video-video yang ia tonton diam-diam. Ia bahkan menabung sebagian hasil jualannya untuk membeli bahan dalam jumlah lebih banyak. Namun, semua itu ia lakukan dengan sangat hati-hati. Arman tak boleh tahu. Baginya, Arman akan meremehkan usahanya, mungkin bahkan melarang dengan alasan sepele. Maka setiap kali suara motor Arman terdengar di depan rumah, Sinta buru-buru membereskan semua peralatan, menyembunyikan toples-toples yang belum terjual, lalu berlagak sibuk mengurus rumah. Malam-malam yang dulu hanya diisi tangis kini berubah. Sinta duduk di meja dapur, menuliskan pesanan-pesanan di buku kecilnya, menghitung uang hasil jerih payahnya. Ada senyum yang perlahan kembali muncul di wajahnya. Senyum yang berbeda dari biasanya. Senyum seorang perempuan yang menemukan jati dirinya. Kadang ia lelah, tubuhnya pegal, matanya perih karena harus bangun lebih pagi untuk tetap mengurus rumah sekaligus usahanya. Namun setiap kali melihat uang kecil yang mulai terkumpul, hatinya dipenuhi semangat. Ia seperti menemukan rumah baru di dalam dirinya sendiri. Tanpa sadar, dari dapur sederhana itu, Sinta sedang menanam benih besar. Benih yang kelak bukan hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga jalan kebebasannya. Dalam diam, ia tumbuh. Dalam diam, ia bangkit. Hari-hari Sinta semakin padat. Pesanan kue yang semula hanya datang dari tetangga kini meluas hingga ke pelanggan dari kota lain. Ia mulai bekerja sama dengan kurir kecil-kecilan yang bersedia mengantar pesanan. Setiap malam, ia duduk di dapur, mencatat daftar pesanan sambil tersenyum lirih. Namun semua kesibukan itu tetap ia simpan rapat-rapat, seakan keberhasilan kecilnya adalah rahasia yang hanya boleh ia nikmati sendiri. Arman, suaminya, sama sekali tidak mencium perubahan itu. Baginya, Sinta tetaplah perempuan rumahan yang tidak tahu apa-apa, hanya sibuk memasak dan membereskan rumah. Ia bahkan sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan kantor. Pakaian rapi, parfum yang berbeda dari biasanya, dan layar ponsel yang selalu ia hadapkan ke bawah. Semua itu menjadi tanda-tanda yang membuat dada Sinta perih. Sinta tidak bodoh. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam cara Arman menatapnya. Dingin, acuh, seperti orang asing. Kadang ketika Arman pulang, Sinta mencoba menyapanya dengan hangat, menawarkan teh hangat atau sekadar bercerita tentang anak-anak tetangga yang datang membeli kue. Tapi Arman selalu merespons singkat, seolah tidak ada sedikit pun minat. "Aku capek. Jangan banyak bicara," katanya suatu malam, tanpa menoleh. Ucapan itu membuat Sinta diam. Di dalam hatinya, ada gelombang luka yang tak pernah reda. Namun, kali ini ia tidak menangis. Ia memilih menahan semuanya, menyibukkan diri dengan usaha kecilnya. Yang lebih menyakitkan, kabar tentang Arman mulai terdengar samar-samar dari bisik-bisik tetangga. Ada yang bilang melihatnya makan malam dengan seorang perempuan muda di restoran kota. Ada pula yang berbisik, sepertinya bukan sekadar rekan kerja. Sinta mendengarnya dengan hati bergetar, tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Ia sadar, jika ia terus menegur, pertengkaran hanya akan pecah.
Maka ia memilih diam, menyimpan semua bukti hanya di kepalanya, sambil perlahan memperkuat pijakan kakinya sendiri. Usahanya semakin berkembang, uang tabungannya semakin banyak, namun Arman tidak pernah tahu. Malam-malam sepi seringkali menjadi saksi betapa hati Sinta hancur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu kecil menyala, menatap ponsel Arman yang terkunci di meja. Ada dorongan kuat untuk membuka, mencari kebenaran. Namun ia menahan diri, menutup mata sambil berbisik, biar waktu yang menjawab. Rahasia keberhasilannya tetap ia simpan. Ia tidak mau Arman tahu, setidaknya belum sekarang. Ada sesuatu yang lebih besar sedang ia rencanakan. Dan di balik ketenangan wajahnya, Sinta mulai membangun benteng yang kelak akan menjadi pelindungnya ketika badai besar benar-benar datang. Hari itu, keluarga besar Arman berkumpul di rumah orang tuanya untuk acara ulang tahun ayahnya yang ke-65. Semua hadir, saudara-saudara, ipar, keponakan, bahkan beberapa kerabat jauh. Sinta menyiapkan diri dengan sederhana, mengenakan kebaya coklat muda dan riasan tipis. Ia ingin terlihat pantas, meski bukan dengan baju mahal. Sesampainya di sana, Sinta langsung membantu di dapur, ikut menata hidangan bersama ipar-iparnya. Senyum sopan ia pertahankan meski beberapa dari mereka hanya memandang sebelah mata. Sejak kejadian di pesta kantor tempo hari, kabar bahwa dirinya pernah dipermalukan Arman sudah menyebar. Pandangan meremeh dari keluarga suami membuat hatinya semakin ciut, tapi ia berusaha kuat. Saat acara makan malam tiba, semua duduk melingkar di ruang besar. Obrolan hangat mulai terdengar, membicarakan bisnis, pencapaian, hingga rencana masa depan. Arman tampak percaya diri, berbicara panjang lebar tentang kenaikan jabatannya dan proyek-proyek besar yang ia tangani. Aku kan sekarang pegang proyek miliaran. Jadi wajar kalau sibuk. Untung di rumah ada yang ngurus, ya walaupun cuma pembantu, ucap Arman sambil melirik sekilas ke arah Sinta. Suasana seketika hening, lalu disusul tawa beberapa sepupu dan ipar yang ikut menimpali. Pembantu? Hahaha, iya sih, kayaknya Sinta lebih cocok jadi itu. Lihat aja, dari tadi sibuk di dapur, bukan duduk bareng kita, celetuk salah satu ipar dengan nada mengejek. Sinta menunduk, pipinya panas, bukan hanya karena malu, tetapi juga karena sakit hati yang mendalam. Di depan begitu banyak orang, suaminya tanpa rasa bersalah merendahkannya. Ia menggigit bibir, menahan agar air matanya tidak jatuh di hadapan semua orang. Ibunya Arman hanya tersenyum samar, tidak ikut menegur anaknya. Bahkan beberapa anggota keluarga lain justru menimpali dengan candaan yang semakin menusuk. Arman ini beruntung dapat istri yang mau kerja tanpa gaji. Pembantu di rumah orang lain kan dibayar. Kalau ini gratis. Untung besar, kan? Ujar salah satu paman sambil tertawa. Tawa itu seperti duri yang menusuk jantung Sinta. Dalam hatinya, ia berteriak ingin membela diri, ingin berteriak bahwa dirinya bukan beban, bahwa ia pun sedang berjuang dan bekerja keras meski diam-diam. Tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, memeluk erat jemari sendiri di pangkuan, mencoba bertahan agar tidak hancur di depan mereka. Arman, bukannya berhenti, justru semakin puas dengan ejekan itu. Ia menepuk meja, tertawa keras, lalu berkata, makanya aku bilang, punya istri kayak dia ini ya bersyukur saja. Mau apa lagi? Kalau ditinggal pun, aku rasa dia nggak akan bisa hidup sendiri. Kata-kata itu menghantam Sinta seperti palu godam. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Malam itu, ia merasa benar-benar diposisikan bukan sebagai istri, bukan pasangan, melainkan seperti orang asing yang tak punya nilai. Namun di balik luka yang dalam itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Hatinya berbisik lirih, kau anggap aku beban, tapi kelak akan kubuktikan siapa yang sebenarnya tidak bisa hidup tanpa siapa. Dan malam itu, tanpa seorang pun yang tahu, Sinta mengunci rasa sakitnya dalam-dalam. Ia tersenyum tipis meski hatinya berdarah, karena ia tahu, waktunya belum tiba, tetapi hari pembuktian pasti akan datang. Hari itu, Sinta menemukan kebenaran yang selama ini hanya ia rasakan samar-samar. Dari awal ia sudah curiga dengan sikap Arman yang semakin jarang pulang, sering pulang larut dengan alasan rapat, bahkan beberapa kali lupa menyalakan ponsel hingga tidak bisa dihubungi. Namun malam itu, bukti datang tanpa ia duga.
Saat sedang membersihkan ruang tamu, ponsel Arman yang tertinggal di meja berbunyi. Sinta sempat ingin membiarkannya, tapi layar ponsel itu menyala, memperlihatkan notifikasi pesan yang membuat tubuhnya kaku. Sebuah nama muncul, Maya, dengan isi pesan, "Sayang, jangan lupa besok kita dinner bareng. Aku rindu." Darah Sinta seakan berhenti mengalir. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel itu, membuka percakapan yang lebih panjang. Ada foto-foto mereka berdua, Arman dengan senyum yang selama ini tak pernah lagi ia lihat di rumah, bergandengan tangan dengan seorang perempuan muda, salah satu rekan kantor yang pernah disebut Arman hanya sekadar kolega. Ada percakapan mesra, janji-janji cinta, bahkan rencana untuk liburan bersama ke luar kota. Sinta terduduk. Jantungnya berdegup kencang, tapi matanya kering. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah keheningan panjang dan sakit yang begitu dalam, hingga seakan melumpuhkan seluruh tubuhnya. Ia menutup mata, mengingat semua ejekan, penghinaan, dan kata-kata merendahkan dari Arman. Dan kini, semua terjawab. Malam itu, Arman pulang seperti biasa dengan wajah lelah, seolah tak terjadi apa-apa. Ia membuka pintu rumah, melepas jas, lalu bersikap dingin seperti biasanya. Namun yang menyambutnya bukan lagi Sinta yang diam dan penuh air mata. Kali ini, Sinta berdiri di ruang tamu, menunggu dengan tatapan lurus yang menusuk. "Apa kau kira aku tidak tahu?" Suaranya tenang, tapi dingin. Arman mengerutkan dahi. "Tahu apa?" tanyanya santai sambil meletakkan tas. Sinta melemparkan ponsel itu ke arah meja di depan mereka. Layar yang masih terbuka menampilkan foto mesra Arman dengan Maya. Wajah Arman langsung berubah. Sekejap matanya melebar, lalu berusaha tenang. "Kau, kenapa buka ponselku?" katanya dengan nada tinggi. "Pertanyaannya bukan itu, Arman. Pertanyaannya, sampai kapan kau mau mempermalukan aku?" Suara Sinta bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena marah. Arman berdiri, mendekat dengan wajah menantang. "Kalaupun aku dekat dengan Maya, lalu kenapa? Kau memang apa buatku? Kau cuma beban. Bahkan di depan orang banyak, aku malu punya istri kayak kau. Maya lebih pantas untukku. Dia cantik, pintar, dan tahu cara mendukungku. Beda denganmu." Kata-kata itu seperti api yang menyambar seluruh tubuh Sinta. Tapi kali ini ia tidak lagi terdiam. Ia menatap mata Arman tajam-tajam. "Kalau begitu, biarkan aku bilang satu hal, Arman. Aku bukan beban. Aku bukan orang yang bisa kau injak-injak seenaknya. Kau pikir aku akan hancur karena perselingkuhanmu? Tidak. Justru ini awalnya. Aku akan melawan. Aku akan buktikan bahwa kau salah." Arman terbahak, sinis. "Melawan? Kau? Dengan apa? Dengan dapurmu? Dengan hidupmu yang tak punya apa-apa?" Sinta hanya tersenyum tipis. Senyum yang membuat Arman sesaat kebingungan. Karena di balik tatapan mata istrinya, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat. Kekuatan yang lahir dari luka yang terlalu dalam. Malam itu, pertengkaran tidak berakhir dengan damai. Suara bentakan, tuduhan, dan kata-kata kasar memenuhi rumah. Namun di hati Sinta, sesuatu sudah berubah. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa kalah. Justru di saat Arman mengira ia berhasil meruntuhkan harga diri istrinya, disitulah Sinta menemukan kekuatannya. Luka itu, bukannya membuatnya rapuh, melainkan menjadi bara yang menyulut semangat untuk bangkit. Dan untuk pertama kalinya, Sinta berani berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan lagi diam. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya yang pantas malu." Hari-hari setelah pertengkaran itu, rumah tangga Sinta dan Arman semakin dingin. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, namun seolah-olah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Arman semakin sering pulang larut, bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali. Sedangkan Sinta, alih-alih larut dalam kesedihan, justru menguatkan langkahnya. Di balik sikap diamnya, Sinta menyusun rencana. Ia sadar, melawan Arman dengan kata-kata hanya akan membuatnya semakin terinjak. Arman terlalu angkuh untuk mendengarkan. Maka Sinta memilih jalannya sendiri. Diam, bekerja,
dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Bisnis online-nya yang awalnya kecil kini semakin berkembang. Pesanan datang dari berbagai kota. Sinta mulai berani merekrut 2 orang karyawan untuk membantunya, meski ia tetap merahasiakannya dari Arman. Setiap keuntungan yang ia dapatkan, tidak sepeser pun ia gunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Semuanya ia simpan dengan rapi, ia putar kembali untuk memperbesar usaha. Sinta sadar, kekuatan terbesar bukan hanya keberanian, tapi juga strategi. Ia mulai mencari tahu tentang dunia investasi, membaca buku, mengikuti seminar online, dan berkonsultasi diam-diam dengan seorang sahabat lama yang ahli keuangan. Dari situ, ia mendapat sebuah ide berani, masuk ke dunia tempat Arman bekerja. Suatu malam, ketika Arman pergi entah kemana dengan dalih lembur, Sinta duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Di depannya ada tumpukan laporan keuangan usahanya, laptop terbuka dengan berbagai data saham dan prospek bisnis. Matanya tajam, penuh determinasi. Ia sudah tahu, perusahaan tempat Arman bekerja sedang mencari investor tambahan untuk memperkuat modal. Sinta tidak gegabah. Ia tahu jika ia masuk dengan nama sendiri, Arman pasti akan curiga. Maka ia menggunakan nama pihak ketiga, seorang kolega yang ia percaya. Lewat tangan orang itu, Sinta mulai membeli saham sedikit demi sedikit. Tidak mencolok, namun konsisten. Seiring waktu, jumlah kepemilikannya bertambah. Setiap kali ia menekan tombol pembelian saham, hatinya bergetar dengan rasa puas. Ia seakan bisa melihat bayangan masa depan. Saat Arman masih sibuk merendahkannya di rumah, tanpa sadar, ia sedang menyerahkan kendali perusahaannya pada wanita yang selalu ia anggap lemah. Sinta menyembunyikan semuanya dengan rapat. Di depan Arman, ia tetap berperan sebagai istri yang diam, seakan sudah tak punya energi untuk melawan. Namun di balik itu, ia sedang membangun benteng pertahanan yang semakin kokoh. Di sisi lain, Arman semakin menunjukkan keangkuhannya. Ia merasa hidupnya aman, cintanya bersama Maya berjalan tanpa hambatan, sementara Sinta tak pernah lagi berani bersuara. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa badai besar sudah menunggu di depan. Malam itu, saat Sinta menutup laptopnya setelah berhasil menambah kepemilikan saham, ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Senyum tipis muncul di bibirnya. Kau boleh meremehkanku, Arman. Tapi sebentar lagi, kau akan tahu siapa sebenarnya yang akan berdiri di atas, dan siapa yang akan jatuh tersungkur. Di titik ini, Sinta bukan lagi hanya seorang istri yang terluka. Ia sudah menjadi seorang perempuan yang siap membalas, dengan cara yang halus, rapi, dan mematikan. Acara kantor itu digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota. Malam itu semua pegawai, dari staf hingga jajaran manajer, hadir dengan pakaian terbaik mereka. Arman melangkah masuk dengan dada tegap, Maya sudah lebih dulu duduk bersama beberapa kolega yang menatapnya penuh arti. Namun ada satu hal yang tidak pernah Arman bayangkan sebelumnya. Malam itu, Sinta ikut hadir. Bukan lagi dengan gaun sederhana atau dandanan polos seperti dulu, melainkan dengan penampilan yang begitu anggun dan berwibawa. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang jatuh anggun di tubuhnya, ditambah sentuhan make-up tipis namun menawan. Rambutnya ditata rapi, dan senyumnya, bukan lagi senyum kaku seorang istri yang terbebani, melainkan senyum penuh percaya diri seorang wanita yang tahu persis nilai dirinya. Saat Sinta melangkah masuk, semua mata sontak tertuju padanya. Suara obrolan yang tadinya ramai tiba-tiba mereda. Bahkan beberapa rekan Arman yang biasanya sering mengolok-olok, kini justru terdiam dan menatap takjub. Siapa itu? Cantik sekali, bisik salah satu karyawan muda. Itu, istrinya Pak Arman, kan? Kok bisa secantik itu? Sahut yang lain, matanya masih tak lepas dari sosok Sinta. Maya yang sedang duduk di meja pojok mendadak meremas gelasnya erat-erat. Senyum tipis yang tadinya mengembang di bibirnya seketika pudar. Ia tidak pernah melihat Sinta seperti ini. Ia terbiasa melihatnya lusuh, sederhana, bahkan terlihat rendah diri. Tapi malam itu, wanita yang selalu ia pandang sebelah mata berubah menjadi sosok yang sama sekali berbeda. Arman sendiri sempat tertegun. Dadanya bergemuruh, tapi bukan karena bangga, lebih karena kaget bercampur panik. Selama ini ia terbiasa mempermalukan istrinya di depan rekan kerja, tapi malam itu keadaan berbalik.
Ia tahu semua mata sedang membandingkan. Sinta melangkah dengan tenang, seolah tak peduli pada bisik-bisik orang. Ia menyapa beberapa orang dengan senyum ramah, bahkan ada yang buru-buru berdiri menyambutnya. Aura wibawa yang ia pancarkan membuat siapapun enggan meremehkannya. Seorang manajer senior bahkan mendekat sambil berkata, "Bu Sinta, akhirnya kita bertemu. Saya sering mendengar tentang usaha ibu, ternyata benar-benar menginspirasi." Arman langsung menoleh kaget. Jantungnya serasa jatuh ke perut. "Usaha? Maksudnya apa?" gumamnya dalam hati. Namun Sinta hanya tersenyum, tidak membantah, tidak juga menjelaskan. Ia tahu betul bagaimana menjaga sikap. Justru semakin ia diam, semakin orang lain penasaran, semakin tinggi pula wibawa yang ia bangun malam itu. Maya gelisah. Ia berusaha tersenyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa tidak suka. Baginya, malam itu adalah ancaman. Ia merasa posisi yang nyaman di sisi Arman bisa sewaktu-waktu goyah hanya karena satu hal. Sinta bangkit, dan lebih kuat dari yang ia bayangkan. Arman meneguk minumannya dengan tangan sedikit gemetar. Malam yang seharusnya menjadi panggung kejayaannya berubah menjadi malam penuh tekanan. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan istrinya sendiri. Dan Sinta, tanpa perlu berkata banyak, sudah berhasil membuat semua orang terdiam kagum. Di balik senyumnya yang menawan, ia berbisik dalam hati, "Ini baru permulaan, Arman. Kau belum tahu apa yang sebenarnya sedang kusiapkan." Acara malam itu sampai pada puncak, ketika direktur utama perusahaan naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Lampu sorot menyinari ruangan, musik latar perlahan mereda. Semua pegawai terdiam, menunggu pengumuman penting yang katanya akan mengguncang. "Saudara-saudara," suara direktur terdengar mantap. "Malam ini saya ingin memperkenalkan pemegang saham baru yang kini menjadi bagian penting dalam perusahaan kita. Sosok yang luar biasa, yang kehadirannya akan memperkuat fondasi perusahaan ini." Ruangan mendadak riuh. Orang-orang saling berbisik penasaran. Arman menegakkan badan, Maya menajamkan pandangan. Beliau adalah Ibu Sinta. Sejenak, keheningan membekukan ruangan. Nama itu seperti ledakan di tengah keramaian. Semua kepala serempak menoleh ke arah wanita yang duduk anggun di barisan depan. Sinta bangkit perlahan, langkahnya tenang, penuh keyakinan. Gaun elegannya berkilau terkena cahaya lampu. Saat ia berdiri di atas panggung, semua tatapan tak bisa berpaling darinya. Arman merasakan darahnya berhenti mengalir. Wajahnya memucat, mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Maya menatap tak percaya. Tangannya bergetar menggenggam tas kecil di pangkuannya. Sinta menatap seisi ruangan dengan sorot mata tegas. Ia menarik napas pelan, lalu berbicara dengan suara yang jelas namun lembut. "Selama ini, saya mungkin dipandang sebelah mata. Dianggap hanya seorang istri rumahan, tanpa nilai, tanpa arti. Namun malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah pemilik saham mayoritas baru perusahaan ini." Ruangan sontak bergemuruh. Beberapa orang langsung bertepuk tangan, sebagian lain ternganga tak percaya. Bisik-bisik berhamburan, bercampur antara kagum dan kaget. "Mulai hari ini, saya akan ikut serta dalam arah kebijakan besar perusahaan. Bukan untuk mengubah segalanya, tapi untuk memperkuat apa yang sudah dibangun. Dan tentu saja, untuk memberi warna baru." Sinta menoleh sekilas ke arah Arman, lalu kembali menatap para hadirin. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun tatapannya menusuk tajam, terutama ke arah suaminya sendiri. Arman merasa seperti kursi di bawahnya terbakar. Jantungnya berdetak tak karuan, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia tak pernah membayangkan, istri yang selama ini ia rendahkan, ia hina, ternyata berdiri di atas panggung sebagai sosok yang jauh lebih tinggi darinya. Maya tak sanggup menyembunyikan keterkejutannya. Ia menggertakkan gigi, mencoba tetap tersenyum padahal wajahnya kaku. Dalam hatinya ia menjerit, "Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa wanita itu, yang dulu selalu kuanggap remeh, kini berdiri setara bahkan lebih tinggi dariku?" Tepuk tangan bergemuruh, kali ini lebih lantang, menandakan penghormatan. Orang-orang berdiri, memberi apresiasi pada Sinta. Beberapa karyawan bahkan menunduk hormat saat ia turun dari panggung.
Sinta kembali ke tempat duduknya dengan langkah penuh wibawa. Ia tahu, sejak malam itu, segala sesuatu sudah berubah. Tidak ada lagi yang bisa meremehkannya, apalagi menginjak harga dirinya. Dan Arman? Ia hanya bisa duduk kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan istrinya sendiri. Di dalam hati Sinta berbisik, inilah balasan yang pantas. Kau buat aku malu, kini biar ku balas dengan caraku, bukan teriakan, bukan tangisan, tapi dengan kemenangan yang nyata. Setelah acara malam itu berakhir, suasana kantor berubah drastis. Mereka yang dulu kerap ikut tertawa saat Arman merendahkan Sinta, kini mulai menundukkan kepala penuh hormat setiap kali bertemu dengannya. Bahkan beberapa rekan kerja yang biasanya sinis, kini berebut menyapa lebih dulu, seolah ingin mencari muka. Arman merasakan perubahan itu bagai tamparan di wajah. Setiap langkah di lorong kantor terasa berat. Tatapan yang dulu mengaguminya kini lebih sering melirik ke arah istrinya. Ia tak lagi jadi pusat perhatian, melainkan bayangan di balik sosok Sinta. Saat rapat mingguan berlangsung, suasana makin mencekik. Sinta hadir di ruang rapat, duduk dengan tenang di kursi yang biasanya hanya diduduki jajaran pemegang saham. Beberapa karyawan menatapnya penuh hormat, sementara Arman duduk tak tenang di sudut ruangan. Direktur utama membuka pembahasan, kemudian dengan santai berkata, "Baik, sebelum kita masuk ke agenda, ada masukan dari Bu Sinta sebagai pemegang saham mayoritas." Semua mata menoleh ke arah Sinta. Ia tersenyum sopan, lalu berbicara dengan suara yang tegas tapi lembut. "Saya hanya ingin mengingatkan, perusahaan ini adalah rumah besar. Jika di dalamnya ada orang-orang yang saling menjatuhkan, bagaimana kita bisa tumbuh? Kita butuh sikap saling menghargai, bukan merendahkan." Ucapan itu sederhana, namun menusuk tajam ke jantung Arman. Ia menunduk, telapak tangannya basah oleh keringat. Semua orang tahu siapa yang dimaksud, tapi tak ada yang berani menyinggung langsung. Setelah rapat selesai, beberapa kolega menghampiri Sinta dengan ramah. "Luar biasa sekali, Bu. Kami sangat beruntung punya pemegang saham seperti Anda." Ada yang bahkan dengan canggung menambahkan, "Maafkan kalau dulu kami, mungkin tak terlalu ramah." Sinta hanya tersenyum, tidak menyinggung masa lalu. "Tak masalah. Yang penting sekarang kita bisa maju bersama." Namun bagi Arman, itu terasa seperti pukulan lain. Ia berdiri di sudut ruangan, menyaksikan istrinya dielu-elukan, sementara dirinya terpinggirkan. Di rumah, situasi makin tak tertahankan. Dulu, ia terbiasa meninggikan suara, menuntut dihormati, merendahkan apapun yang dilakukan istrinya. Kini, setiap kali ingin bicara, lidahnya keluh. Ia tak lagi berani berkata kasar. Bahkan sekadar menyindir pun rasanya seperti menjerat lehernya sendiri. Anak-anak pun mulai melihat perbedaan. Mereka semakin dekat dengan ibunya, sering memuji masakan atau sekadar bercerita tentang sekolah. Arman hanya bisa memperhatikan dari jauh. Ada rasa cemburu yang membuncah, tapi ia tak punya keberanian untuk melampiaskannya. Dalam diam, ia sadar betul, posisi yang dulu ia banggakan kini berbalik. Istrinya bukan lagi bayangan. Ia adalah cahaya, sementara dirinya hanyalah sosok yang tersudut, kehilangan wibawa, dan tak mampu lagi berdiri setinggi dulu. Malam-malam Arman kini dipenuhi kegelisahan. Tidurnya tak pernah nyenyak. Bayangan wajah Sinta yang berdiri anggun di atas panggung, dengan tepuk tangan bergemuruh di belakangnya, terus menghantui pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan bagaimana rasanya dipandang rendah, ditinggalkan, dan terjebak dalam rasa malu yang ia ciptakan sendiri. Ruang rapat sore itu penuh dengan wajah-wajah tegang. Para petinggi perusahaan duduk rapi di kursi panjang, sementara beberapa staf menunggu di luar. Arman sudah duduk di tempatnya sejak 15 menit lalu. Resah, menunduk, tak mampu menatap siapapun. Hari itu berbeda. Ia bisa merasakannya dari hawa dingin yang menusuk sejak pintu ruangan terbuka. Sinta melangkah masuk dengan pakaian sederhana namun elegan. Langkahnya mantap, tatapannya lurus. Ia tak lagi tampak seperti istri yang pernah diremehkan, melainkan seorang wanita yang penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya. Tak ada lagi gumaman mengejek seperti dulu, tak ada tawa kecil yang merendahkan.
Yang terdengar hanya keheningan penuh hormat. Ketika giliran berbicara datang, Sinta berdiri. Tangannya tidak gemetar, suaranya tegas. Setiap kata terucap dengan irama yang memukul hati semua orang yang mendengar. Aku ingin menyampaikan sesuatu. Bukan sekadar sebagai pemegang saham di perusahaan ini, tapi sebagai seorang wanita yang terlalu lama diam. Ia menatap lurus ke arah Arman, yang wajahnya memucat seketika. Aku bukan pembantumu, Arman. Aku bukan perempuan yang bisa kau injak harga dirinya di depan orang lain. Aku wanita yang kau remehkan, yang kau tertawakan, yang kau anggap tak punya arti. Dan hari ini, aku berdiri di sini untuk mengatakan satu hal. Mulai sekarang, hidupmu tidak lagi kau tentukan sendiri. Aku yang menentukannya. Ruangan mendadak hening. Beberapa eksekutif menatap satu sama lain, menahan napas, sadar bahwa yang sedang mereka saksikan bukan sekadar konflik rumah tangga biasa. Arman mencoba bangkit, ingin menghentikan kata-kata Sinta, namun kakinya lemas. Sinta, jangan bicara di sini. Ini urusan pribadi kita. Sinta memotongnya dengan suara dingin. Urusan pribadi? Bukankah selama ini kau mempermalukanku di depan semua orang? Kau bilang aku hanya pembantu, beban. Bahkan kau seret keluargamu untuk ikut menertawakan aku. Jadi, biarlah hari ini, semua orang yang pernah menyaksikan kau merendahkanku, juga menyaksikan saat aku berdiri menegakkan kepalaku. Suasana ruangan semakin berat. Arman pucat pasi, tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Sinta menatap lurus, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terperangah. Mulai hari ini, aku menuntut cerai darimu. Aku tidak ingin lagi menjadi istri dari laki-laki yang tidak tahu arti kesetiaan, yang menjual kehormatannya sendiri hanya demi perempuan murahan. Kau sudah kehilangan hakmu untuk menyentuh hidupku, dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Beberapa orang yang duduk di barisan kursi belakang saling berbisik. Ada yang terkejut, ada yang bahkan menahan senyum puas, karena selama ini mereka juga muak dengan kesombongan Arman. Arman menunduk dalam-dalam. Wajahnya merah padam, suara tercekat di tenggorokannya. Ia ingin menyangkal, ingin membela diri, tapi kalimat Sinta terlalu tajam, terlalu benar, sehingga tak ada satupun alasan yang bisa ia lontarkan. Semua tahu siapa aku sekarang, lanjut Sinta dengan nada dingin, dan semua tahu siapa dirimu. Jangan lagi kau berpikir bisa berdiri di atas kepalaku. Mulai hari ini, aku yang mengangkat kepalaku, sementara kau yang harus menundukkan wajahmu. Arman menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar hancur. Bukan hanya di hadapan istrinya, tapi di hadapan semua orang yang dulu mengaguminya. Tepuk tangan pelan terdengar dari salah satu sudut ruangan, lalu diikuti oleh yang lain. Sinta tidak tersenyum, tidak pula menangis. Ia hanya berdiri tegak, anggun, dingin, dan tak tergoyahkan. Hari itu, semua orang di dalam ruangan sadar. Ada yang runtuh, dan ada yang bangkit. Dan Sinta, wanita yang dulu dipanggil pembantu, kini telah memberi balasan tanpa ampun. Pagi itu, matahari bersinar hangat menembus tirai jendela apartemen baru Sinta. Udara terasa berbeda, lebih lapang, lebih tenang. Tidak ada lagi teriakan suami yang meremehkan, tidak ada lagi tatapan penuh hinaan. Hanya ada keheningan yang menenangkan, ditemani secangkir kopi hangat di meja kerjanya. Sinta menarik napas panjang. Hatinya masih menyisakan bekas luka, tapi kali ini, luka itu bukan lagi belenggu. Luka itu menjadi pengingat betapa ia pernah jatuh, dan betapa kuat dirinya saat bangkit. Hari-harinya kini penuh dengan aktivitas yang ia jalani dengan semangat. Pagi, ia duduk di depan laptop, memantau laporan keuangan dari berbagai cabang bisnis yang sudah berkembang pesat. Siang, ia menghadiri pertemuan dengan rekan investor. Malam, ia meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, membaca buku, menulis jurnal, bahkan sekadar menikmati musik klasik sambil menatap kota dari balkon. Tak ada lagi yang mengekangnya. Ia tidak perlu izin siapapun untuk bermimpi, tidak perlu persetujuan siapapun untuk melangkah. Meski begitu, kadang bayangan masa lalu muncul. Ingatan ketika ia ditertawakan, ketika ia dianggap hanya beban, saat rambutnya dijambak di hadapan keluarga besar,
atau ketika suaminya memamerkan kebersamaan dengan perempuan lain. Hati Sinta masih bergetar, tetapi ia segera mengangkat dagunya. Aku sudah melewati itu semua. Dan aku masih berdiri, bisiknya kepada diri sendiri. Kesuksesannya makin nyata. Beberapa media bisnis mulai menyorot perjalanan hidupnya. Wartawan menulis tentang kisah seorang perempuan yang dulu dianggap tak berarti, kini menjelma menjadi pengusaha sukses dengan saham di berbagai sektor. Namun Sinta tak larut dalam pujian. Ia tahu, hidup bukan sekadar soal nama besar, tapi tentang bagaimana ia menjaga harga diri yang dulu sempat diinjak-injak. Di tengah kesibukannya, ia tidak melupakan orang-orang yang pernah menolongnya. Sinta mendirikan yayasan kecil untuk membantu para janda dan ibu tunggal yang berjuang membesarkan anak-anaknya. Ia ingin luka yang pernah ia derita bisa berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Kalau aku bisa bangkit, mereka pun pasti bisa, ujarnya dengan mata yang berbinar. Ada malam-malam ketika kesepian datang, ketika ia merindukan sosok pendamping hidup. Namun kali ini, ia tidak lagi takut sendirian. Ia menyadari, lebih baik berjalan sendiri dengan kepala tegak daripada hidup bersama seseorang yang hanya menjatuhkan. Perlahan, lingkaran sosialnya berubah. Orang-orang yang dulu memandang rendah, kini berusaha mendekat. Beberapa rekan bisnis laki-laki bahkan mencoba mendekatinya lebih jauh. Tapi Sinta berhati-hati. Ia tidak ingin lagi menyerahkan hatinya pada orang yang salah. Untuk saat ini, ia cukup dengan kebebasan yang ia miliki. Suatu sore, saat duduk di ruang kerja, Sinta menulis kalimat sederhana di buku catatannya. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku adalah diriku sendiri, dengan luka yang menjadikanku kuat. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merampasnya lagi. Dengan senyum tipis, ia menutup buku itu. Hidup baru telah benar-benar dimulai. Sore itu, Sinta berdiri di depan kaca besar di ruang kerjanya. Pantulan dirinya tampak begitu berbeda dengan beberapa tahun lalu. Dahulu ia sering menunduk, matanya kosong, tubuhnya gemetar setiap kali mendengar suara keras suaminya. Kini, matanya tajam penuh keyakinan, sikapnya tegap, dan senyum yang muncul bukan lagi senyum palsu, melainkan senyum seorang perempuan yang benar-benar merdeka. Ia menarik napas panjang, mengingat perjalanan hidup yang tak mudah. Betapa seringnya ia diremehkan, ditertawakan, bahkan dihina sebagai beban. Namun dari luka-luka itulah ia belajar satu hal penting. Harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar dengan kenyamanan semu, dan tidak bisa dipertahankan demi cinta yang sebenarnya palsu. Sinta menutup matanya sejenak. Ia teringat malam-malam saat ia menangis sendiri di pojok kamar, teringat tangan suaminya yang dingin setiap kali ia mencoba bercerita, teringat bagaimana dirinya dianggap tidak ada. Tapi ia juga teringat hari ketika ia berani berdiri, menantang balik, dan tidak lagi memilih diam. Sejak saat itu hidupnya berubah. Kini, ia menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah harta atau jabatan, melainkan keberanian untuk menghargai diri sendiri. Kalau aku saja tidak menghargai diriku, bagaimana orang lain akan melakukannya? Gumamnya lirih. Ia melangkah ke balkon, memandang langit senja yang berwarna jingga keemasan. Dari ketinggian apartemennya, ia bisa melihat kota yang sibuk, orang-orang yang berlari mengejar hidupnya masing-masing. Sinta tersenyum. Ia pernah menjadi bagian dari keramaian yang tersesat, tapi sekarang ia berdiri dengan arah yang jelas. Hidupnya memang berubah, tapi bukan karena ia balas dendam semata. Perubahan itu terjadi karena ia memilih untuk bangkit, memilih untuk tidak lagi membiarkan dirinya diinjak. Di hatinya ia berjanji, jika suatu hari ia bertemu perempuan lain yang terjebak dalam lingkaran luka seperti dirinya dulu, ia akan mengulurkan tangan. Ia ingin menjadi bukti nyata bahwa luka bisa sembuh, bahwa air mata bisa berubah menjadi kekuatan, bahwa perempuan bisa berdiri lebih tinggi dari yang orang kira. Sinta tersenyum tipis sambil menatap langit. Terima kasih, Tuhan, bisiknya, karena Engkau tidak membiarkan aku hancur. Engkau membiarkan aku jatuh, hanya agar aku bisa belajar berdiri lebih kuat. Kini, cerita hidupnya bukan lagi tentang kepedihan. Ceritanya adalah tentang keberanian, tentang harga diri, dan tentang seorang wanita yang memilih untuk tidak menyerah. Dan di sanalah letak hikmahnya. Jangan pernah meremehkan seseorang, apalagi hanya karena ia terlihat lemah. Karena bisa saja, suatu hari nanti,
Orang yang pernah kau injak justru berdiri lebih tinggi dari yang pernah kau bayangkan.